Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 519. Ye Tianzong bertekad. Ye Qingfeng sudah mati, dan Zhang Tianyao tidak akan segera mati. Tanpa melihat kedua orang tersebut, atau tidak mendapatkan informasi tentang runtuhnya grup Zongheng, Huang Ruzong tidak akan berani bertindak gegabah. Dengan cara ini, ketika dia pergi ke ibu kota provinsi, Huang Ruzong masih memiliki dana, sehingga dia masih bisa tinggal di ibu kota provinsi, dan ketika mereka bertemu, dia dapat menghancurkannya dalam satu gerakan. Tidak ada pembunuh. Tidak ada uang yang mengalir. Bahkan salah satu konspirator, Huang Ruzong, tewas di ibu kota provinsi. Maka, rencana Lin Namuo tidak mungkin berhasil. Meski sudah pensiun, tapi sebagai seorang prajurit, terutama mantan Panglima Wilayah Utara, dia berusaha sekuat tenaga. Tetapi, orang baik pergi sampai akhir. Kirim budak ke barat. Ye Tianzong berdiri, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan bertanya, saya tahu segalanya tentang masalah ini. Ada juga beberapa detail kecil. Huang Ruzong adalah prioritas utama dari rencana ini. Orang dari Linan yang menghubungi Huang Ruzong, siapa dia, di mana dia sekarang, aku. Ini, aku benar-benar tidak tahu. Zhang Tianyao tidak berkomitmen dan melambaikan tangannya dan berkata, hanya Huang Ruzong yang mengetahui informasi rahasia semacam ini. Saya, termasuk Ye Qingfeng, sebenarnya adalah tokoh sampingan. Dia ingin memenuhi keinginan terakhir ayahnya, dan saya hanya ingin menepati janji saya, itu saja, bagaimana menurutmu? Aku sudah memberitahumu semua informasi yang aku tahu, jadi lihatlah ke sisiku. Zhang Tianyao tidak sabar menunggu. Dan dari perkataan dan perbuatannya, seharusnya dia terkuras habis. Itu tidak disembunyikan atau dilubangi pada saat yang sama, jadi tidak ada cara untuk mengatakan hal lain. Sebagian besar situasinya sudah diketahui. Adapun Lin Namuo, penggagas konspirasi. Jika Anda ingin mengetahui dan memberantasnya sepenuhnya, Anda harus menemukan Huang Ruzong. Kebetulan saya punya akun dengannya dan saya harus menyelesaikannya dengan benar. Dan, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Mereka yang meninggalkan kerajaan selatan harus ditangani. Juga harus ada dukungan internal di antara pasukan di perbatasan utara. Jangan biarkan orang yang terlibat pergi. Apa yang terburu-buru? Meskipun aku sudah selesai menanyakan pertanyaanku, aku belum menjawab pertanyaanmu. Ye Tianzong terkekeh, berjalan perlahan, dan berkata dengan tenang dan tenang, saya adalah Panglima tertinggi wilayah utara, Ye Tianzong. Zhang Tianyao tercengang, tidak mengerti apa maksud pihak lain. Lin Jianrong dan Lin Changhui tahu bahwa Ye Tianzong sedang mencoba untuk pamer. Tapi saya pernah mengalami kerugian sebelumnya, jadi saya hanya bisa merasa sedih di hati. Sekarang setelah semuanya terjadi, apakah masih perlu menipu orang seperti ini? Apakah kamu Ye Tianzong? Apakah Anda Panglima tertinggi di utara? Sekarang setelah semuanya terjadi, sepertinya tidak masuk akal bagimu untuk membodohiku seperti ini. Hahaha. Ye Tianzong melihat ke arah waktu dan melihat bahwa waktu sudah hampir tiba, dan berkata dengan riang, kamu telah mengatakan bahwa aku tidak perlu membodohimu sampai sekarang. Aku memberitahumu karena aku ingin kamu mati dengan bermartabat, dan di saat yang sama, aku juga ingin kamu mati dengan damai. Karena, kamu juga gagal membantu Ye Zhengchun mewujudkan mimpinya. Ledakan. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Sesosok bergegas masuk dengan cepat seperti busur dan anak panah. Dalam sekejap mata, dia mendekat, berlutut dengan satu kaki, dan berteriak dengan hormat, Komandan, setelah penyelidikan saya, penatua anak Tianshan telah berhasil pergi ke ibu kota provinsi. Semuanya seperti biasa, tidak ada masalah. Huang Ruzong dia tidak menyadarinya, dan tentara kita juga menyamar sebagai pembunuh dan memasuki villa, khusus datang untuk melapor kepadamu. Itu adalah Huo Feng Huang. Sangat bagus. Sekarang, berdasarkan pemahaman saya, urusan kami telah mengalami kemajuan lebih jauh. Jangan khawatir sekarang, aku akan memberimu misi baru nanti. Ye Tianzong mengangguk sedikit, mengangkat kepalanya, memandang Zhang Tianyao, dan berkata sambil tersenyum, ini, bernama Huo Feng Huang, adalah pengikut saya. Alasan mengapa dia tidak pernah muncul terutama untuk membantu saya melakukan sesuatu secara pribadi. Misalnya, daftar pembunuhan afiliasi sekte tersebut, mengikuti Tianshan Tonglao,
dan bahkan menyamarkan tentara utara saya dan memasukkan mereka ke dalam urusan internal Huang Ruzong. Hal-hal ini tidak boleh diketahui orang luar. Kamu, apakah kamu benar-benar Ye Tianzong? Komandan Utara. Zhang Tianyao tidak percaya, dia merasa tidak bisa berdiri diam, tubuhnya lemas dan dia langsung jatuh ke tanah. Lin Changhui, sebaliknya, sangat terkejut hingga dia menelan ludahnya satu demi satu. Meski mereka tidak mengungkapkannya dengan jelas, keterkejutan di alis mereka sudah mencapai titik di mana tidak bisa ditingkatkan. Tidak menyangka. Tuan Ye, orang yang maha kuasa di mata mereka, sebenarnya adalah panglima tertinggi wilayah utara. Untuk kesempatan sebesar itu, saya masih meragukannya lagi dan lagi. Mereka tiba-tiba merasa bahwa mereka benar-benar idiot. Hanya kebutaan. Kamu Tianzong. Komandan Utara. Bagus. Ini sangat bagus. Zhang Tianyao sangat terpukul. Setelah beberapa saat keheranan, dia melangkah mundur satu demi satu dan mengedipkan mata pada pria pendek di sebelahnya. Pria lainnya mengerti dan segera menekan tombol. Zhang Tianyao berteriak keras, gunung dan sungai saling bertemu. Meskipun kamu adalah panglima tertinggi di utara, tetapi Anda juga manusia, dan Anda juga terbuat dari daging dan darah. Sekarang identitas Anda telah ditentukan, maka aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja, suatu hari, aku akan memenuhi keinginan terakhir Ye Zhengchun. Selesai. Dengan tombol start. Dia baru saja berencana pergi bersama pria pendek itu. Namun, Ye Tianzong menekan remote control pada saat yang bersamaan. Hasil. Klik. Suaranya ada di sana. Namun, mekanisme yang disebut tidak bergerak. Hal ini membuat Zhang Tianyao yang ingin melarikan diri tertegun, dan pria pendek itu juga penuh ketakutan, berkata dengan tidak percaya, apa yang terjadi? Mengapa tidak ada jawaban? Tidak mungkin, saya baru memeriksanya pagi ini. Hahaha. Melihat ini, Ye Tianzong tertawa, mengangkat remote control di tangannya, dan berkata dengan percaya diri, meskipun tidak ada masalah dengan mekanisme Anda, itu telah terhubung ke saklar utama. Anda bilang, saklar utama dimatikan, bagaimana bisa lampunya menyala? Apa? Feng Huang, serahkan padamu. Tepat ketika Zhang Tianyao terkejut dengan ini, Ye Tianzong memberi perintah. Huo Feng Huang yang sudah siap berangkat mengerti dan segera berlari menuju ke arah itu. Dalam sekejap mata, Zhang Tianyao mendekat. Tanpa ragu-ragu. Bunuh dengan satu pisau. Darah berterbangan kemana-mana, dan kematian terjadi seketika. Dia tidak harus membunuhnya, dia hanya melakukan apa yang diperintahkan. Setelah Ye Tianzong memerintahkan, Huo Feng Huang mencabut belatinya dan menyelamatkan nyawa pria pendek itu. Pria pendek itu sangat bersyukur hingga dia berlutut dan memohon ampun sambil menangis penuh rasa syukur. Oke, kalian semua harus pergi. Mulai hari ini, klub Jiangnan akan resmi menutup pintunya. Kembalilah dan pergi ke meja depan untuk mengambil uang kalian. Ini bisa dianggap sebagai paket pesangon kalian. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, semua orang sangat berterima kasih, mengangguk memuji satu demi satu, dan kemudian berpencar seperti burung dan binatang. Adapun kalian berdua. Ye Tianzong berbalik, melihat mereka berdua, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tenang, Lin Changhui, kembalilah, temukan Song Huiru, dan serahkan pekerjaan itu kepadanya. Sebelum saya menemukan penerusnya, dia akan mengambil sementara sebagai manajer umum. Dan Anda dapat pergi ke perusahaan untuk menerima sejumlah uang, dan kemudian kembali ke pedesaan untuk pensiun. Mengingat kontribusi Anda di masa lalu, jadi mengetahui identitas dan rencana saya tidak akan membunuh Anda, tapi aku akan mengirim orang untuk mengawasimu. Kamu, selama kamu tidak main-main, aku tidak akan merepotkanmu, tapi jika kamu melakukannya. Celepuk. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Lin Changhui merasa ngeri. Sebelum dia selesai berbicara, dia berlutut di tanah, mengangguk satu demi satu, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Ye, yakinlah, Anda adalah panglima tertinggi dari utara, dan aku hanyalah seekor semut kecil. Aku tahu berapa banyak aku tidak berani melawanmu. Kamu mengizinkan aku pergi dan pulang. Ini sudah merupakan kebaikan yang besar. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku akan tutup mulut dan tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun kepada siapapun. Ah, bagus sekali. Ye Tianzong mengangguk, lalu menatap Lin Jianrong. Pada saat ini, Lin Jianrong sangat bersemangat, dia baru saja berurusan dengan Zhang Tianyao, dan dia telah memberikan kontribusi yang besar. Jika dia dapat mengimbangi pahala tersebut, seharusnya tidak ada masalah. Dan pihak lain sebenarnya adalah panglima tertinggi wilayah utara. Paha ini sangat besar hingga melebihi imajinasinya.
Tentunya, selama dia mengikutinya dan rukun, dia pasti akan memiliki masa depan cerah di masa depan. Masa depan. Hei, Tuan Ye. Oh tidak, Komandan Ye, lihat saya sekarang, saya harus. Lin Changhui adalah karena kontribusi yang telah dia berikan. Saya membiarkan dia pulang untuk pensiun. Dan Anda baru saja melakukan pekerjaan dengan baik, jadi saya akan lebih bermurah hati kepada Anda. Anda dapat menjaga keluarga Lin Anda, dan Anda akan menjaga keluarga Lin Anda. Mulai sekarang, 1/3 hektar sudah cukup. Anda berbeda dari Lin Changhui. Anda lebih muda dan memiliki lebih banyak pemikiran, jadi saya akan mengirim lebih banyak orang untuk mengawasi Anda. Anda harus menjaga ekor Anda di antara Anda kakiku sampai rencanaku benar-benar selesai. Jadilah manusia, mengerti? Awalnya saya berpikir bahwa saya akan dipuji secara berlebihan dan bahkan digunakan kembali. Tapi dia tidak menyangka ketika Ye Tianzong membuka mulutnya, dia benar-benar memintanya pulang. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengasingan Lin Changhui. Sangat sulit untuk menebak apa yang dipikirkan Panglima tertinggi. Tidak bisakah kita sedikit lebih bermurah hati? Komandan Ye, saya tahu apa yang saya lakukan tadi. Diam. Kata-kata komandan adalah perintah. Apapun yang dia katakan, kamu lakukan. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, apakah kamu yakin aku akan memotong lidahmu? Lin Jianrong secara naluriah ingin berdebat lagi, tetapi dihentikan oleh Huo Fenghuang di sampingnya, yang memarahinya dengan keras. Lin Jianrong sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya terbelah dan dia tidak berani berbicara lagi. Oke, itu dia. Ini adalah hadiah terbesarku untukmu. Aku harap kamu tidak terlalu menggangguku. Kamu dan Lin Changhui, silakan pergi bersama. Ada beberapa hal lain yang harus aku tangani di sini, apakah kamu mengerti? Ya, Komandan. Keduanya merasa agak tidak nyaman. Namun mereka tidak berdaya menghadapi kekerasan. Sekarang saya bisa lolos tanpa cedera, saya sudah beruntung, dan saya tidak berani meminta apapun lagi. Keduanya segera pergi, dan dalam sekejap, hanya Ye Tianzong dan Huo Fenghuang yang tersisa. Komandan, menurutku Lin Changhui baik-baik saja. Namun, Li Jianrong ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. Melakukan ini bukan berarti membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Kenapa tidak bunuh saja dia? Bab 520. Huo Fenghuang sangat yakin pada Ye Tianzong. Hanya ada sedikit pertanyaan. Namun, bukan berarti dia tidak punya pendapat sendiri. Setidaknya menurutnya Lin Changhui baik-baik saja dan bisa dimengerti. Lagi pula dia adalah pahlawan dengan prestasi luar biasa. Tapi, Lin Jianrong. Meskipun orang ini telah membantu Ye Tianzong dalam berbagai hal, dia selalu merasa curiga, dan kata-kata serta tindakannya membuat orang sangat tidak nyaman. Wajah menyanjung seperti itu membuat orang tidak bisa berkata-kata. Jadi, dia sangat bingung dengan perilaku Ye Tianzong. Ye Tianzong bisa mengerti, tapi dia punya pertimbangannya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, alasan mengapa saya melepaskan Lin Jianrong terutama karena dua aspek. Pertama, dia memang memiliki beberapa kemampuan, meskipun dia tidak akan dapat memainkan peran utama, dia pasti akan memiliki kemampuan tambahan. Oleh karena itu, orang seperti itu telah ditakuti oleh identitas saya. Pada prinsipnya, dia tidak boleh berani main-main. Dan hal kedua adalah saya berharap dapat menggunakannya sebagai daya tarik. Saya ingin melihat tindakan lain apa yang akan diambil Lin Jianrong setelah saya menyerah. Ini memberiku perasaan bahwa pasti ada seseorang di belakang orang ini. Namun, apakah dia musuhku atau temanku, kita perlu melihat dampaknya untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, apa yang baru saja saya katakan bukanlah lelucon. Anda harus mengatur seseorang, dan mereka adalah tentara yang lebih kami percayai, untuk memantau Lin Jianrong dan Lin Changhui dengan cermat, dan Anda tidak boleh membiarkan mereka pergi. Apakah Anda mengerti? Ya. Meskipun Huo Fenghuang memiliki keraguan di dalam hatinya. Namun, sekarang Ye Tianzong telah berbicara. Jika dia terus berdebat dengan alasan, itu akan menjadi terlalu sok. Pada titik ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak, jadi dia hanya mengangguk dan menyetujui masalah tersebut. Lalu dia bertanya, Komandan, laporan pekerjaan saya di sini. Faktanya, sebagian besar pekerjaan Anda telah dilaporkan, dan saya memahami segalanya. Namun, sekarang obrolan saya dengan Zhang Tianyao semakin dalam, saya mengetahui beberapa informasi lebih lanjut. Jadi, kamu bisa bergegas ke ibu kota provinsi dalam semalam, temukan Tianshan Tonglao terlebih dahulu,
dan katakan padanya bahwa selain menangani rahasia Huang Ruzong dan membuka jalan bagi kami untuk maju, kamu harus menyelidiki sumber dana dari jumlah besar itu. Meskipun Huang Ruzong tidak berani bertindak gegabah sekarang, tidak ada yang bisa menjamin bahwa jika Ye Qingfeng dan Zhang Tianyao tidak bertemu untuk waktu yang lama, dia akan memiliki rencana alternatif. Singkatnya, setelah dana ini mengalir, itu akan berdampak besar pada kita. Perang membawa pukulan yang menghancurkan, apakah kamu mengerti maksudku? Jernih. Huo Feng Huang tidak berkomitmen, dia mengangguk, dan kemudian, setelah mengobrol sebentar dengan Ye Tianzong untuk beberapa kata, dia pergi dari sini. Semuanya sudah beres. Suasana hati Ye Tianzong tidak menunjukkan tanda-tanda rileks, tetapi menjadi lebih berat. Dia tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi duduk dan dengan hati-hati memilah pikiran di benaknya. Lagi pula, jika tidak ada tulang punggung dan keteraturan dalam memilah berbagai hal saat ini dan ilusi yang terjerat, mereka akan tampak terlalu tidak terorganisir, seperti berlarian seperti lalat tanpa kepala. Sekarang, tujuan utama saya adalah menghancurkan konspirasi Lin Nanguo. Informasi yang saya ketahui sekarang adalah bahwa mereka berencana untuk bekerja sama di dalam dan di luar. Dengan Huang Ruzong melatih para pembunuh dan membunuh jenderal senior tentara kita, menyebabkan moral tentara berada dalam kekacauan, di pihak mereka pasukan besar akan menyerang. Di bawah tekanan terus-menerus, pasukan utara pasti tidak akan mampu melawan. Kemudian, mereka akan meminta bantuan dari negara. Namun karena munculnya dana yang sangat besar ini, petunjuk internal terputus, dan tidak akan ada dukungan eksternal. Oleh karena itu, pasukan utara tiba-tiba menjadi terisolasi dan tidak berdaya. Dalam jangka panjang, pasukan yang pernah saya bangun dengan hati-hati tentara berdarah besi mungkin akan hancur dalam waktu yang sangat singkat. Begitu kesenjangan ini terbuka, maka hanya masalah waktu saja sebelum Tiongkok dikuasai. Setelah mengklarifikasi semua ide, Ye Tianzong menurunkan pikirannya dan merenung. Dia harus menyerang setiap titik, satu persatu. Pertama-tama, perselisihan internal menyebabkan dana ditahan sehingga tidak ada ruang untuk suap. Kita juga perlu mencari tahu daftar yang mereka rencanakan. Orang-orang ini pasti punya kuasa hidup dan mati. Kalaupun dana kali ini tidak tersedia, mungkin ada dana lain yang masuk. Oleh karena itu, untuk mengobati gejalanya daripada mengobatinya. Akar permasalahannya harus kita cabut, hanya dengan memotongnya baru bisa diberantas habis-habisan. Saya yakin Huang Ruzong juga ada dalam daftar. Jadi, kali ini dia pergi ke ibu kota provinsi. Setelah Ren Yurou menetap dengan benar, dia akan pergi ke villa dan, bersama dengan Huo Feng Huang dan penatua anak Tianshan, mengalahkan Huang Ruzong. Cari tahu sumber dana dan daftar suap yang ada di tangan Anda, sehingga Anda bisa memahami sepenuhnya petunjuk internal. Namun hal ini tidak dapat diketahui oleh Lin Nanguo, karena mereka menggali lubang, biarkan mereka jatuh atas inisiatif mereka sendiri dan memancing ular tersebut keluar dari lubang. Karena itu, Huang Ruzong pun sempat membeberkan siapa yang dikencaninya dari Lin Nanguo. Hanya dengan mengetahui informasi lawan Ye Tianzong dapat mengatur pasukannya. Itu saja untuk masalah Huang Ruzong. Pada dasarnya sudah beres dan relatif jelas. Langkah selanjutnya adalah dendam antara Ye Zongtian dan aku. Jika dia tidak diberantas, aku khawatir orang-orang dari Linan akan terus datang ke rumah kami. Oleh karena itu, persekutuan Caibol sudah menjadi kanker di mataku. Pemerintah dan swasta harus diberantas. Namun, ini harus menunggu sampai saya mengalahkan Huang Ruzong. Saya ingat Ye Qingfeng memberitahu saya pada waktu itu bahwa tidak lama kemudian, itu akan menjadi ulang tahun ke-55 Ibu Ye Zongtian, Cui Siue. Jika saatnya tiba, saya akan pergi ke sana sebagai tamu dan melihat apa reaksinya saat dia melihat saya. Berdering. Saat ini, nada dering ponsel tiba-tiba berdering. Saya menemukan bahwa ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah Ren Yurou. Meskipun saya tidak membuang terlalu banyak waktu untuk hal-hal di sini, saya baru saja memikirkannya, dan saya sedikit tidak mementingkan diri sendiri, tetapi saya melupakan hal-hal yang lebih penting. Itu keluarga. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, tanpa ragu-ragu, segera mengeluarkan ponselnya, menjawab panggilan, berusaha keras untuk menenangkan diri, dan berkata sambil tersenyum, "Hei, ini istriku." "Kamu Tianzong, apa maksudmu? Saya mengirimi Anda pesan teks dan Anda tidak membalas. Aku meneleponmu, tapi kamu tidak menjawab. Apakah kamu masih menginginkan rumah ini?" Ren Yurou sangat marah. Sebenarnya bisa dimengerti. Saya menghubungi seperti orang gila tetapi tidak mendapat tanggapan. Masalah ini, jika itu adalah dia, akan lebih hebat daripada reaksinya.
Ye Tianzong tidak berdebat dengan pihak lain. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan berkata dengan tenang, saya hanya ada sesuatu yang harus dilakukan. Hal ini terutama bagi kita untuk pergi ke ibu kota provinsi dan membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Saya sudah dalam perjalanan. Aku akan sampai di sana paling lama 15 menit. Kembalilah, kamu. Terserah kamu. Bentak. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, Ren Yuro menutup telepon dengan marah. Hal ini membuat Ye Tianzong sangat tidak berdaya, banyak hal yang dipikirkannya, termasuk mengoordinasikan krisis nasional dan menangani urusan rumah tangga. Anda tidak bisa memberitahu orang lain tentang hal semacam ini, Anda hanya bisa mencicipinya sendiri. Oleh karena itu, sebenarnya tidak masalah jika sebagian orang tidak memahami dirinya sendiri. Selama istri baik-baik saja, keluarga bisa bahagia. Bahkan jika dia menderita sedikit kerugian atau sedikit menderita, Ye Tianzong dapat menanggungnya dengan diam-diam. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berdiri dan berjalan ke bawah. Saat ini, klub Jiangnan kosong. Klub Jiangnan yang dulunya megah kini mengalami kemunduran total. Tentu saja, itu milik Guild Chaebol, dan perannya tidak lagi penting, menutup pintunya adalah pilihan terbaik. Tinggalkan klub Jiangnan. Berkendara langsung ke villa besar. Padahal, jarak yang ditempuh setidaknya memakan waktu setengah jam. Tapi Ye Tianzong berjanji akan tiba dalam waktu 15 menit. Ini akan menguji keterampilan mengemudinya. Berjalan di jalanan dan gang. Pada kecepatan sangat tinggi, berbagai penyalipan dan penundaan dapat terjadi. Sekitar 10 menit, kami tiba di tujuan dengan lancar. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya.